Di langit Timur Tengah, suara ledakan mungkin mulai mereda. Namun bagi banyak keluarga, perang tidak benar-benar berakhir. Di sebuah rumah yang kini hanya menyisakan puing-puing, seorang anak masih menunggu ayahnya pulang. Di sudut kota yang hancur, seorang ibu masih mencari kabar anggota keluarganya yang hilang. Dan di antara reruntuhan bangunan yang dahulu penuh tawa, hanya tersisa kenangan yang tak akan pernah kembali. Pada 18 Juni 2026, Amerika Serikat dan Iran mengumumkan penandatanganan kesepakatan perdamaian secara elektronik. Dunia menyambutnya sebagai harapan baru. Sebuah kesempatan untuk menghentikan lingkaran konflik yang selama puluhan tahun telah menelan begitu banyak korban. Presiden Donald Trump menyebut perjanjian itu sebagai langkah menuju stabilitas kawasan. Sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebutnya sebagai peluang bersejarah bagi diplomasi. Namun, bagi mereka yang hidup di garis depan konflik, perdamaian di atas kertas belum tentu berarti damai di lapangan. Beberapa jam setelah pengumuman itu, laporan dari Lebanon kembali mencatat dentuman serangan dan jatuhnya korban. Asap masih membumbung, sirene masih terdengar, dan keluarga-keluarga masih berlari mencari tempat perlindungan. Israel menegaskan bahwa operasi militernya terhadap Hezbollah di Lebanon tetap berlanjut. Menurut pemerintah Israel, kesepakatan antara Washington dan Teheran tidak mencakup konflik di perbatasan antara Lebanon dan Israel. Bagi Israel, ancaman keamanan masih dianggap nyata. Namun bagi warga sipil, setiap rudal yang melintas tidak pernah bertanya siapa yang benar dan siapa yang salah. Perang hanya meninggalkan luka yang sama. Rumah-rumah hancur, sekolah-sekolah kosong, anak-anak tumbuh dengan suara ledakan menggantikan suara permainan, dan orang tua terpaksa menguburkan mimpi-mimpi yang dahulu mereka bangun untuk masa depan keluarganya. Mungkin kesepakatan ini adalah awal yang baik. Mungkin ini adalah langkah pertama menuju perdamaian yang lebih besar. Tetapi selama masih ada bom yang jatuh, selama masih ada keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai, dan selama masih ada anak-anak yang tidur dengan rasa takut, maka perjalanan menuju perdamaian sejati masih sangat panjang. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah siapa yang menguasai wilayah, bukan siapa yang memiliki senjata paling kuat, melainkan hari ketika tidak ada lagi ibu yang menangis kehilangan anaknya, tidak ada lagi anak yang tumbuh tanpa orang tuanya, dan tidak ada lagi kota yang berubah menjadi lautan puing akibat perang. Semoga suatu hari nanti, Timur Tengah tidak lagi dikenal karena peperangan, melainkan karena kedamaian yang berhasil diperjuangkan oleh mereka yang telah terlalu lama menderita.